Bertemu Erick Thohir, winger klub Yunani tebar kode gabung timnas Indonesia. Para fans timnas Indonesia kembali dibuat ramai pemain keturunan. Kali ini salah satu winger klub Yunani bernama Luke Savierkets akan tebar kode ingin gabung timnas Indonesia. Luke bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat laga timnas Indonesia melawan Irak pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Potret tersebut diabadikan Luke di Instagram pribadinya @luke dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air. Terlihat dalam foto tersebut Luke mengenakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erick di salah satu gerbang masuk stadion. Sementara itu Erick sendiri mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luke akan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Winger berusia 20 tahun itu diketahui memiliki keturunan Indonesia-Australia. Masih melansir dari sumber yang sama, Luke lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003. Saat ini, Luke bermain di Liga Yunani bersama klub Diagoras sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu. Diagoras sendiri merupakan klub kasta kedua di Liga Yunani. Sejauh ini, Luke telah mendapat kesempatan 3 kali bermain. Sebelumnya, Luke juga punya pengalaman di Inggris. Dia pernah memperkuat klub semi-profesional Inggris, Walthamstow FC, pada Juli 2022 lalu. Sebelumnya lagi, Luke tergabung dengan klub Spanyol UE Viladecans setahun sebelumnya. Dia juga merupakan jebolan akademi klub Spanyol, Cornell, pada 2017. Catatan pengalamannya ini menjadi modal bagi Luke untuk menarik hati pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Nama Luke sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air. Kedatangan Luke di SUGBK menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak pun kembali mengundang perhatian publik. Namun sejauh ini belum diketahui apakah pemain tersebut bakal masuk panggilan Shin Tae-yong di timnas Indonesia ke depannya. Maarten Paes dan gerbong naturalisasi susulan yang berpeluang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tim berjulukan skuad Garuda itu tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Dalam 2 partai tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia menjamu Timnas Irak dan Timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia, Irak memimpin dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Disusul Timnas Indonesia lewat 7 angka, Timnas Vietnam dengan 3 poin, dan Filipina lewat 1 angka. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menetapkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia. Namun kabarnya arsitek asal Korea Selatan itu menyediakan slot lagi untuk 2 pemain. Lantas siapa saja gerbong naturalisasi yang bisa menyusul bergabung dengan Timnas Indonesia? Maarten Paes. Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun kiper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa membela timnas Indonesia. PSSI masih harus memproses perpindahan Federasi Maarten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke FIFA. Tetapi prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Konon, PSSI sedang membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga alias CAS. Sebab penjaga gawang berusia 26 tahun itu pernah membela timnas Belanda level usia. Calvin Verdonk. Calvin Verdonk masih menjalani proses naturalisasi. Pengajuan perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia kabarnya telah masuk pembahasan DPR RI. Namun naturalisasi Calvin Verdonk harus berlomba dengan waktu. PSSI tinggal mempunyai waktu 2 pekan untuk meresmikan perpindahan kewarganegaraan plus peralihan federasi. Calvin Verdonk bakal menambah dalam persaingan wingback kiri timnas Indonesia yang sebelumnya telah memiliki Pratama Arhan, Nathan Chu Aon, hingga Shaine Patinama. Jens Raven.
Jens Raven berstatus pemain Dordrecht U21 di Liga Belanda U21. Penyerang berusia 18 tahun itu mencetak 6 gol dalam 19 penampilan di musim ini. Sebenarnya Jens Raven diproyeksikan untuk membela timnas U20. Alih-alih timnas Indonesia yang mempunyai ambisi besar dengan lolos ke Piala Dunia U20 di Chili. Sama seperti Calvin Verdonk, Jens Raven juga masih dalam tahap naturalisasi. Perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda menjadi WNI sedang dibahas di DPR. Nama Anthony Matheus dos Santos mendadak jadi perbincangan seiring beredar rumor masih memiliki keturunan dan akan menjalani naturalisasi ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum diketahui awal mula munculnya nama Anthony Santos yang dikabarkan akan menjalani naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Dari beberapa sumber media sosial, Anthony Santos dikaitkan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang gerak cepat demi naturalisasi Anthony Santos. Apalagi disebutkan bahwa Anthony Santos adalah keturunan dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian dikaitkan juga dengan kabar terbaru bahwa Anthony sudah dicoret dari tim nasional Brasil karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut membuat Anthony tidak lagi dipanggil di tim nasional baik di Copa America 2024 dan Piala Dunia 2026 mendatang. Saking ramainya rumor tersebut membuat pengamat sepak bola Roni Pangemanan angkat bicara dan menyampaikan penjelasan. Menurut Bung Ropan, informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang ada beberapa pemain menjadi target untuk naturalisasi. Para pemain tersebut dibidik untuk memperkuat timnas Indonesia yang berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Namun, khusus mengenai Anthony, Bung Ropan, sapaan akrabnya, meminta masyarakat mengabaikan informasi tersebut. Soal Anthony, Bung Ropan tidak membeberkan bahwa Anthony akan naturalisasi. Dia juga mengklarifikasi mengenai rumor bahwa Anthony adalah keturunan Indonesia karena hal tersebut tidak benar. Mengenai PSSI sedang mencari tambahan pemain naturalisasi, Bung Ropan membeberkan. Tetapi belum diketahui siapa yang akan didatangkan. Oleh karena itu, dalam konteks timnas Indonesia, Bung Ropan menyarankan masyarakat lebih baik untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kendati demikian, Bung Ropan juga mengingatkan PSSI bahwa waktu terus berjalan, tentu harus secepatnya memastikan komposisi skuad. Kendati demikian, langkah ini memang tidak mudah, karena harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Soal Anthony, Bung Ropan meminta masyarakat tidak percaya dengan rumor tersebut. Meskipun ada banyak nama pemain keturunan atau pemain diaspora yang dikabarkan akan bermain untuk timnas Indonesia, namun hanya sedikit yang mampu memperkuat lini serang. Hingga saat ini, tim yang dibina oleh Shin Tae-yong memang kekurangan dalam sisi lini serang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Seperti contohnya adalah kurangnya opsi yang ada untuk lokal sendiri, masih ada ketidakpercayaan terhadap striker lokal yang berada di grade A. Dari masalah ini, PSSI mengambil langkah mencari pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Tapi sama saja tidak banyak opsi yang bisa jadi striker timnas yang dapat dinaturalisasi. Setelah ditelaah lebih lanjut, Belanda sendiri tidak memilikinya. Seperti pada timnas Belanda pada Euro 2024 lalu, tidak ada nama striker papan atas di lini tersebut. Hingga akhirnya muncul seseorang yang berasal dari Serie A, Sydney Van Hooijdonk, yang kini berstatus pemain Bologna FC. Nama ini menjadi sorotan setelah disinggung oleh Hamdan Hamedan. Terdapat pemain grade A yang ingin membela timnas Indonesia, bahkan ia mengantongi bukti pesan singkat di handphone miliknya. Meskipun sebenarnya masih tidak diketahui siapa pemain yang dimaksud oleh Hamdan, karena tidak ada ciri-ciri ataupun foto yang ditunjukkan. Namun dari situ muncul beberapa opini dan spekulasi liar. Beberapa nama dikaitkan dan salah satunya adalah Sydney Van Hooijdonk. Tapi meskipun Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia, apakah ada darah Indonesia mengalir dalam tubuh Sydney? Beberapa media, salah satunya adalah Referensi Maluku, mengatakan kalau ayah dari ibu Pierre Van Hooijdonk bermarga Ferdinandus yang merupakan marga dari Pulau Haruku, Maluku. Sedangkan ibu dari ayah Pierre Van Hooijdonk memiliki darah campuran Belanda dan Maroko. Dilaporkan bahwa Sydney Van Hooijdonk telah berkomunikasi dengan PSSI, tetapi dia belum membuat keputusan dalam waktu dekat ini. Sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, kata Sydney Van Hooijdonk. Neneknya berasal dari Indonesia.
Keinginan itu kuat karena Indonesia memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Target Sydney Van Hooijdonk adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Jadi, apakah dari banyaknya nama pemain keturunan yang diusahakan oleh PSSI, Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026? Sydney Van Hooijdonk, pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan ingin membela timnas Indonesia, membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Pada usia yang masih muda, Sydney Van Hooijdonk telah membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Ia telah tampil sebanyak 58 kali di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, dengan mencetak 22 gol. Semua gol tersebut dicetak Sydney Van Hooijdonk saat bermain untuk SC Heerenveen. Musim terbaiknya adalah pada musim 2022 di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Dan karena performa apik Sydney Van Hooijdonk tersebut, ia segera dipanggil kembali oleh klub asalnya, Bologna. Pada musim ini, Sydney Van Hooijdonk telah mencatat 8 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bologna dengan 1 gol di koleksinya. Selain itu, Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, menunjukkan bahwa ia bukanlah pesepak bola sembarangan. Namun dari mana asal isu bahwa Sydney Van Hooijdonk akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kabar tersebut mulai beredar setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamadan mengungkapkan bahwa ada seorang pemain kelas A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Hamdan menyatakan bahwa pemain tersebut bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Hamdan Hamadan mengatakan ada seorang pemain kelas A yang bermain di salah satu klub terbaik dunia yang ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Hamdan setelah ada tuduhan bahwa para pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia saat ini kualitasnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin membela negaranya.